Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Muhammad Supandi? Alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya juga? Saya Jadi pada kesempatan ini saya bersama Bapak Supandi akan melakukan supervisi akademik. Kali ini saya akan melakukan percakapan observasi Bapak sebelum saya akan mengamati kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas nantinya. Kemudian tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya Bapak akan lakukan. Percakapan pra-observasi ini kita lakukan agar sebelum pembelajaran mungkin Bapak lebih mantap mempersiapkan segala perangkat dan rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Sebelum saya melakukan observasi langsung di kelas, ada sedikit yang saya mau tanyakan kepada Bapak Supandi. Kira-kira nanti apa materi yang akan Bapak sampaikan di kelas? Ya, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan observasi ini. Langsung saya jawab sendiri langsung. Bahwasanya saya saat ini mengajar di kelas 9 dan saya adalah guru pendidikan kemanusiaan dan kewarganegaraan. Di mana di kelas 9 ini kita masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi pembelajaran berdiferensiasi tetap akan kami laksanakan. Di sini pembelajaran berdiferensiasi kami, khususnya pada materi bab 2 kali ini adalah tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar ini nanti kita akan laksanakan sebuah pembelajaran yang insya Allah saya akan coba untuk berdiferensiasi. Terima kasih dari pemaparan materi yang akan disampaikan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pertama adalah bagaimana siswa memahami makna hal ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, dan yang kedua adalah pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bagaimana menanggapi atau bagaimana memaknai dari pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti itu. Kemudian saya ingin mengetahui kira-kira Bapak bisa menjelaskan sedikit langkah-langkah pembelajaran yang akan diterapkan, mungkin ada kegiatannya apa aja, mungkin secara singkat saja bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Bapak. Saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti, karena kebetulan ini jamnya di jam terakhir setelah selesai istirahat, maka kami di sini akan menerapkan beberapa langkah karena di jam terakhir biasanya anak-anak itu sudah lesu ya pembelajarannya. Jadi kita awali dengan salam seperti biasa, pembukanya dengan salam, doa dan seterusnya, dan penguatan-penguatan nanti di sana di kelas, dan dilanjutkan dengan ada sedikit ice breaking nanti di sana. Nah, baru kita masuk ke pembelajaran ke materinya. Nanti di materi itu akan kita adakan diskusi antar kelompok. Selanjutnya nanti baru kita akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyajikan hasil diskusi mereka. Dari hasil diskusi itu nanti di akhir pembelajaran akan kita berikan asesmen ataupun sebelum masuk ke asesmen nanti kita akan berikan tugas secara individu. Nah, dari tugas secara individu ini baru terakhir kita adakan penilaian atau asesmen. Seperti itu Pak. Mungkin yang terakhir yang saya tanyakan, apakah ada media yang akan digunakan, media sederhana? Rencana saya menggunakan media pembelajaran yang pertama sudah jelas, dan saya akan menggunakan laptop LCD dan dibantu nanti dengan buku Undang-Undang Dasar ya. Ada buku Undang-Undang Dasar yang tipis ini sudah kita informasikan kemarin kepada anak-anak bahwasanya mereka harus memiliki buku Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bapak Nur Supandi. Setelah kegiatan pra-observasi kita lakukan, semoga nanti di observasi langsung atau proses pembelajaran langsung kegiatan yang pembelajaran yang Bapak lakukan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau visualisasi pembentukan di desa yang Muhammad. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian semua? Sudah tadi mainnya di luar? Sudah puas bermain di luar? Oleh karena itu pada hari ini semua sebelum kita mulai belajar kita ya kalian tadi sudah bermain istirahat di luar dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih semangat untuk belajar? Semangat makin? Iya. Maka itu untuk hari ini sebelum kita mulai belajar kita terlebih dahulu marilah kita buka sama-sama melafazkan al-basmalah. Baiklah semua pada siang hari ini ya sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran terlebih dahulu Pak Guru minta kepada seluruh siswa seluruh anak-anak semua untuk berdiri di dalam guru. Ya sekarang ya sebelum kita masuk ke pembelajaran ya kita tes dulu fokusnya kalian ya kita tes dulu fokusnya kalian. Silakan kalian berhadapan dengan penduduk kalian. Silakan berhadapan. Kalian tidak punya ada penduduk di sini? Ada? Ya, nanti Irfan sama Pak Guru di depan ya. Ya, Irfan sini Irfan. Ya. Jadi kita ada permainan nih. Permainannya adalah tetapi sebelum itu silakan kalian hampir bersalaman dengan teman kalian. Hampir bersalaman, hampir ya. Hampir bersalaman ya. Pertemukan dua tangannya lebih dekat lagi, tapi jangan salaman dulu. Ya. Di sini permainannya adalah permainan cerdas dan cerdik. Cerdas dan cerdik. Nah, sekarang silakan tunjuk ya. Kalian sepakati siapa yang akan menjadi cerdasnya dan siapa yang akan menjadi cerdiknya. Silakan tunjuk dulu. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Siapa yang cerdas, siapa yang cerdik? Cerdas dan cerdik. Cerdas ya, cerdas ya. Sudah? Sudah disepakati siapa yang cerdas, siapa yang cerdik? Yang cerdas angkat tangan. Yang cerdas angkat tangan. Yang cerdas yang jadi cerdasnya. Ya, yang jadi cerdiknya angkat tangan. Ya. Sudah? Ya, silakan sekarang hampir bersalaman dengan teman duduknya. Ya, cerdas dan cerdik hampir bersalaman. Ya. Jadi aturannya adalah aturannya seperti ini. Kalau saya mengatakan cerdas, maka cerdas harus mendapatkan tangan si cerdik. Dan cerdik harus menghindar secepat mungkin. Kalau saya katakan cerdik, cerdik harus tangkap tangan cerdas. Ya, sedangkan cerdas harus menghindar sejauh mungkin atau seperti apa menghindarnya. Paham semuanya? Paham? Kita mulai. Fokus semuanya. Silakan hampir bersalaman tangannya. Hampir bersalaman semuanya. Ya. Dengarkan instruksinya. Dengarkan instruksinya. Cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik. Fokus dengan posisi kalian masing-masing. Fokus dengan posisi kalian masing-masing. Kita ulangi lagi. Cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik, cerdas, cerdik. Bagaimana perasaan kalian ketika mempermainkan permainan ini? Ya, itu adalah salah satu permainan untuk melatih fokus dengan instruksi yang diberikan. Ya, selanjutnya anak-anak semua sebelum kita masuk ke pelajaran kita absen terlebih dahulu ya. Kelas ini siapa saja yang menghilang dan siapa saja yang menghilang dari kelas ini. Tadi belum dapat cerita tadi ada beberapa anak yang menghilang dari kelasnya.
kelas 94 biasa. Tanggal 31. Ya, anak-anak semua, pada pagi siang hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya sebelum kita masuk pembelajaran. Seharusnya hari ini kita menggunakan LCD, tetapi karena sedikit masalah ya listrik kita padam, maka Pak Guru tidak membawakan bahan tayang ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita, Pak Guru akan sedikit menjelaskan tentang materi kita pada siang hari ini. Nah, ini perhatikan ke depan ya. Lihat di halaman 30 kalau tidak salah. Ya, materi kita hari ini adalah tentang bagaimana memaknai ya hakikat dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak semua, ya kemarin Pak Guru sudah minta kalian untuk mencari buku Undang-Undang Dasar ya. Ya, tapi di sini ternyata kita masih terkendala kalian yang tidak tahu mau mencari di mana ya. Nanti Pak Guru coba carikan di Mataram ya atau online. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu anak semua, dia terdiri dari 4 alinea, ya 4 alinea. Kita baca bareng-bareng ya. Pembukaan, punya kemerdekaan untuk segala hak, segala rasa dan seterusnya. Ya, ya terus alinea kedua, bunyinya apa? Alinea kedua bunyinya dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saatnya berbahagia. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didahulukan oleh dengan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat bunyinya adalah kemudian daripada itu sampai selesai. Nah, dari keempat alinea ini ternyata memiliki pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Ibaratnya seperti ini. Sekarang kalian akan membuat sebuah teks narasi atau teks deskripsi tentang misalkan tentang hati. Silakan coba kalian narasikan tentang hati ya, judulnya tentang hati. Pasti akan menarasikannya dengan sedikit deskripsi ataupun sedikit puitis. Misalkan seperti ini. Hati adalah hati. Jadi jika kalian tidak hati-hati dalam memilih hati, maka akan sakit hati dan lama-lama pasti mati. Ya. Nah, jadi pokok pikiran atau judul dari teks yang saya bacakan tadi adalah tentang hati. Begitu pula dengan masalah pembukaan. Ya, pembukaan ini ada pokok pikirannya, ada pokoknya di sana, ada pikiran utamanya di sana. Contoh, pokok pikiran pertama. Pokok pikiran pertama dalam pembukaan adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh itu, maka penjajahan dan seterusnya harus dihapuskan. Tapi sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan.
dengan Pancasila anak semua, maka dia akan masuk dalam sila kedua. Kenapa? Sila kedua bunyinya apa Pak Rabi? Pancasila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, seperti ini ya. Ini masa pembukaan ya. Teksnya ya, di naskah pembukaan. Ini adalah alinea pertama, ini alinea kedua, ini alinea ketiga, dan ini alinea keempat. Jadi dalam pokok pikiran dalam pembukaan ini adalah sila kedua, pokok pikiran pertamanya. Pokok pikiran keduanya adalah bunyi alinea kedua siapa? Dan perjuangan kemerdekaan kebangsaan Indonesia kelas adil. Itu lebih contoh pada sila kelima. Sila kelima bunyinya apa? Fatir, Pancasila 5. Keadilan, iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah isi pokok pikiran kedua. Sedangkan pokok pikiran ketiga bunyinya apa? Dengan ini kemerdekaannya. Itu pokok pikiran ketiga ini ya, itu tentang bagaimana cara kita untuk bersatu untuk mendapatkan kata merdeka. Pokok pikiran ketiga ini lebih kepada sila keempat. Sila keempat bunyinya apa, Bil? Iya, betul sekali ya, sila keempat ya. Terakhir, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kepentingan dunia yang berdasarkan pendidikan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka susunlah hadirkan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berpendapat yang Maha Esa. yang 5 itu adalah Pancasila dari Pancasila. Maka dari itu ya, sila keempat, pokok pikiran keempat ini ya lebih condong kepada sila 1 dan sila 1. Sila 1 bunyinya Tuhan yang Maha Esa. itulah hakikat dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya semua pada siang hari ini kita akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, di mana beberapa kelompok ini nanti akan menyelesaikan pembelajaran atau menyelesaikan tugas dari Pak Guru. Ya, kita mulai hitung saja. Kita bagi di sini menjadi 5 kelompok saja. Ya, kita mulai dari sini hitung. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2. Iya, sekarang kelompok 1 di sebelah barat ya, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 paling timur, kelompok 5 di belakang. Ya, silakan jika udah kelompoknya.
saya nanti akan mempresentasikan ke depan. Di sini siapa perampoknya? Yang kelompok selanjutnya, kelompok satu siapa? Silakan kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan materi yang sudah kamu sampaikan tadi. Silakan dijawab sesuai dengan pelajaran atau materi yang sudah kamu sampaikan tadi. Sambil kalian mengerjakan semua, sambil Pak Guru nanti saya akan lihat siapa yang aktif yang membantu teman-teman yang akan belajar. Oke? Langsung dijawab ya. Silakan, ada diskusi. Namanya orang berdiskusi berarti dia boleh ribut ya, tapi ribut yang bermanfaat bukan ribut yang relevan. Jika ada yang tidak kalian pahami, bisa langsung tanyakan ke Pak Guru ya. Silakan, bantu teman-temannya berpikir bersama. Bantu teman-temannya berpikir. Sudah semua ya? Ya, baiklah semuanya, waktu kita sudah habis. Selanjutnya kita lanjutkan ke sesi presentasi. Untuk itu, saya minta kepada kelompok yang siap untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan satu orang maju ke depan. Siapa saja, silakan maju ke depan.
negara yang cocok bagi Indonesia adalah negara kesatuan karena terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan terdapat dalam pasal 1 ayat 1. Menurut pandangan kalian apa makna masyarakat adil dan makmur itu serta bagaimana mewujudkannya adil? Suaranya. Mewujudkannya adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menjalankan keadilan bagi warga negara makna makmur. Menjadi negara memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara. Kita harus menunjukkan dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dan dengan mengembangkan nasional. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok. Dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, ada tanggapan dari yang lain. Tadi nomor 2 ada 3 pertanyaan ya, baru dijawab 2 di sini. Untuk jawaban nomor 2 coba dibaca lebih jelas lagi biar semuanya mendengar. Saling suara jalan ulangi. Ya, silakan untuk jawaban nomor 2 nanti saya tanggapi ya. Nanti menanggapi nanti Pak Guru berikan Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur itu serta bagaimana mewujudkannya? Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menjalankan keadilan bagi warga negara, makna makmur mendaki negara memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara. Kita harus mewujudkan dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan menggunakan data nasional. ya, gitu ya. Jawaban dari pertanyaan nomor 2 ya. Sampai di sini ada pertanyaan dari yang lain. Ada yang mau ditanggapi jawaban dari temannya? Kalau adil itu artinya semua orang boleh mendapatkan sejajarnya, semua orang boleh mendapatkannya. Makmur itu artinya tadi bahasanya di sini setiap manusia Indonesia ya, setiap manusia Indonesia itu ya, berhak dan wajib untuk mendapatkan apa yang menjadi dasar kebutuhan hidupnya. Itulah dasar dari Islam. Ada tanggapan dari tokoh yang lain atau mungkin yang berbeda pemahaman? Bisa ditanggapi jawaban temannya atau bisa ditambahkan atau mungkin dikritisi. Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok berikutnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya selanjutnya nanti ketika kelompok berikutnya silakan untuk kelompok berikutnya itu maju ke depan dan nama kelompoknya. Ya kami dari kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Nah, kalian bacakan silakan kelompok berikutnya. Kelompok 3 maju ke depan. Boleh kelompok 1 juga boleh, siapa saja. Kelompok yang sudah saya boleh ayo silakan ayo dari depan. Kelompok 2 satu orang perwakilan silakan maju ke depan. Ya, jangan lupa perkenalkan nama kelompoknya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengapa para pendiri negara mengamatkan bahwa bentuk negara yang cocok bagi Indonesia
ditambahkan ataupun boleh dikurangi ataupun boleh dikritisi. Silakan. Silakan. Ada yang menanggapi, boleh ditanggapi jawaban dari kelompok 3 ya. Silakan. Ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduknya. Beri dulu. Dari semua diskusi kalian semua, dari semua hasil diskusi kita, diskusi kalian, kita luruskan sedikit jawaban dari pertanyaan semua dari lembaga kerja yang sudah kami berikan. Pertama, mengapa para pendiri negara menggunakan istilah negara kesatuan? Kenapa tidak menggunakan negara serikat? Kenapa tidak menggunakan negara persemakmuran? Kenapa tidak menggunakan negara republik? Kenapa menggunakan negara kesatuan? Karena kita dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Pulau Oke, kita di sini sangat banyak sekali, terutama dari pulau-pulau yang ada di negara kita ini. Lebih dari 13.000 pulau yang ada di negara kita ini. Jika kita menggunakan negara serikat, karena dulu kita menggunakan negara serikat, tetapi tidak bertahan lama. Ya, negara serikat ini kita gunakan dari tahun 49 sampai 50. Nah, setelah sampai tahun 59, tetapi itu pun tidak berhasil. Akhirnya kita bubar negara serikat dan kembali lagi ke negara kesatuan. Kenapa harus bersatu? Kenapa namanya kesatuan? Itu semua tujuannya untuk menyatukan semua perbedaan itu untuk menjadi negara yang sama. Ya, itu sedikitnya penguatan dari dulu makna dari negara kesatuan. Terus itu yang kedua. Tadi yang kedua apa pertanyaannya tadi? Menurut pandangan kalian, apa makna masyarakat adil dan makmur? Adil artinya seperti ini. Ya, aku punya 2 spidol. Ya. 2 spidol ini kalian sedang membutuhkan. Ya. Kelompok 3 butuh spidol, kelompok 2 butuh spidol, kelompok 1 butuh spidol. Nah, bagaimana caranya agar semua dapatkan spidol ini? Caranya adalah saya berikan kesempatan secara bergiliran untuk menggunakan masing-masing kelompok. Bisa kelompok 1 dulu, silakan pakai spidolnya. Nanti kalau sudah selesai kasih kelompok 2. Kelompok 3 saya kasih 1 lagi. Kalau sudah selesai kasih kelompok 4 dan seterusnya. Itulah yang namanya apalagi dari segi hal pekerjaan misalkan. Kalian semua pasti nanti ketika dewasa akan mencari namanya pekerjaan, dan semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan, dan semua orang berhak untuk mengenyam namanya pekerjaan dan pendidikan tidak berbeda. Dan yang ketiga dari segi hukum nih, kalau biasanya kalian ke Mataram pakai helm, pakai lengkap semuanya, bawa surat kendaraan, maka kalian tidak akan pernah kena tilang. Tetapi kalau misalkan Ria jalan-jalan ke Mataram tidak pakai helm, suatu kendaraan mati, kendaraan tidak pernah dipajak 500 tahun misalkan, ya, pakai Mataram kena tilang. Sudah benar nggak yang dilakukan oleh Pak Polisi? Benar. Siapa yang salah? Ya. Dan semua dari segi hukum, ya, dari segi hukum kita di situ sama, kita sama di depan hukum. Setiap pelanggaran akan diberikan sanksi. Setiap sanksi atau konsekuensi dari pelanggaran yang kita itu maksudnya dikatakan. Yang kedua tadi apa? Makmur. Makmur itu artinya semua. Makmur itu dari segi kebahagiaan kalian. Jika kalian bahagia hidup di Indonesia, jika kalian bahagia hidup dengan keluarga kalian, itu artinya kalian sudah makmur. Tetapi jika kalian masih berpikir, bagaimana caranya saya memenuhi kebutuhan hari ini? Bagaimana caranya saya mendapatkan uang hari ini? Bagaimana caranya saya membantu orang tua saya? Berarti kalian masih dalam proses menuju ke makmuran. Belum makmur, tapi masih dalam proses. Orang yang tidak makmur adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Misalkan seperti fakir miskin, anak terlantar, gelandangan, gepeng. Tahu bilang gepeng? G, gelandangan. P, pengamen. N, ngamen.
ya. Nah, tapi kita di sini dibayar ini khususnya semuanya sudah makmur dari segi kehidupan. Orang tidak bisa memenuhi kehidupan harinya, kehidupan pokoknya, kebutuhan pokoknya, berarti dia termasuk dalam kategori fakir. Ya, sampai di sini paham? Silakan semuanya berdiri dulu. Kalau sudah paham, silakan semuanya berdiri. Dan semuanya menghadap dulu. Kalau kalian sudah paham apa yang sudah kita pelajari hari ini, maka semuanya harus merasakan apa yang sudah kita kerjakan. Ya, silakan berdiri dulu. Irfan, ikuti gerakan dulu ya. Saya tahu, saya bisa melakukan. Siap ya? 1, 2, 3. Saya bisa melakukan. Saya bisa melakukan. Saya tahu saya bisa. Saya bisa. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Saya tahu saya bisa. Saya bisa. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Saya tahu saya bisa. Saya tahu saya bisa dan lakukan. Ya, jadi kalau kalian sudah mengetahui kita berkali hari siang ini, saya minta satu orang maju ke depan untuk memberikan penguatan kepada teman-temannya atas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan boleh maju ke depan ini. Ya, silakan ke depan dulu memberikan penguatan ya apa yang sudah kita pelajari hari ini sampai ke teman-temannya. Bisa apa yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah sampaikan, sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah mengetahui itu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi kita sudah mengetahui apa itu pokok pikiran pertama dari sila kedua. Sila pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Silakan. Pokok pikiran itu yang nomor dasarnya kalau dikaitkan dengan Kalau dikaitkan pokok pikiran pertama sila kedua, kalau pokok pikiran kedua dikaitkan dengan sila kelima, kalau pokok ketiga dikaitkan dengan sila keempat, kalau pokok keempat dikaitkan dengan sila satu dan kedua. Jadi kita semua sudah mengetahui apa itu pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kalian semua udah paham tentang apa yang sudah kita pelajari tadi? Kalau kalian sudah paham, kita cukup sampai di sini saja ya. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi ya sedikit refleksi. Refleksi itu kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kalian tadi sudah menjelaskan teman kalian dan kalian sudah paham yang sudah kita pelajari hari ini. Maka dari itu yang terakhir silakan kalian buatkan pengurus tugas individu dan tugas individunya. Tugas individunya ada di halaman 45. Ya, silakan kalian boleh berekspresi untuk menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tugas individu. Kalian bebas. Kalian mau menjawabnya dalam bentuk tulisan silakan. Kalian mau menjawabnya dalam bentuk puisi silakan. Kalian mau membuat
kalian mau membuat voice juga silakan. Kalian bebas bagaimana cara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas individu tersebut. Ini adalah tugas individu, minggu depan kita akan ya, boleh dalam bentuk narasi, boleh dalam bentuk deskripsi, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk puisi dan sejenisnya. Ya, paham sampai di sini? Terima kasih untuk siang hari ini semua. Mari kita tukar pertemuan kita pada siang hari ini kita melepaskan alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bapak Nur Supandi, kembali lagi kita akan diskusi pada kesempatan ini tahap baca observasi. Dari proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan, saya ingin sedikit menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait kegiatan observasi kelas yang berlangsung. Ya, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan membawakan dari Pak Ina dan selaku CGT Angkatan 8. Perasaan saya ketika saya diobservasi oleh beliau di sini adalah pertama biasa ya, namanya kita diobservasi itu pasti ada sedikit canggung di sana karena memang ini mungkin pertama kali saya diobservasi oleh CGP seperti itu. Dan yang kedua perasaan saya ketika itu adalah saya senang ya karena anak-anak ternyata ketika saya menggunakan model-model pembelajaran yang memang membuat mereka membuat mereka aktif dalam belajar. Akhirnya selain mereka senang, saya juga senang. Dan yang kedua adalah ternyata anak-anak itu lebih, apalagi di jam terakhir, mereka lebih suka pembelajaran itu sambil jangan menulis atau bermain bahasa sedikit gitu. Makanya tadi ketika saya awali dengan ice breaking, anak-anak ternyata semangat sekali. Itu Pak. Terima kasih. Kemudian ada beberapa hal lagi yang perlu saya tanyakan pada observasi ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kira-kira menurut Bapak area pengembangan apa yang Bapak lakukan atau dicapai di dalam kelas, dan bisa dijelaskan kembali tahapan atau langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan saat proses pembelajaran. Ya, Secara singkat saja. Jadi tadi dalam pembelajaran itu ketika saya melaksanakan pembelajaran ya, di situ sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai RPP saya itu adalah bagaimana murid-murid atau siswa yang ada di dalam kelas itu mereka memahami dan memaknai materi yang sudah diberikan, terutama dalam pembelajaran ini. Di sini materi yang sudah saya berikan adalah bagaimana murid-murid memahami makna dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pokok pikiran 1 sampai 4 jika dikaitkan dengan sila-sila Pancasila. Jadi itulah dari tujuan pembelajaran itu, sehingga langkah pembelajaran yang saya ambil di sini adalah seperti yang saya katakan tadi di awal adalah pembukaan. Yang kedua adalah saya berikan sedikit penguatan materi. Ya. Baru yang ketiga, baru di situ kita masuk ke diskusi kelompok. Seperti itu Pak. Nah akhirnya nanti di akhir pembelajaran kita akan memberikan mereka tugas individu, di mana tugas individu ini kita bebaskan kepada mereka mau membuat tugasnya seperti apa, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti itu Pak. Luar biasa penjelasan dari Bapak. Yang terakhir yang saya tanyakan, apakah ada kendala yang Bapak rasakan selama pembelajaran yang sudah dilakukan? Terima kasih. Beberapa kendala ketika tadi pembelajaran itu kadang siswa ya, karena saking bahagianya belajar dalam pembelajaran, akhirnya mereka ada yang bermain, jadi ada yang cari-cari perhatian. Jadi kadang saya sebagai guru agak sulit untuk mengatur mereka karena mereka divideokan seperti tadi oleh Pak Guru. Terus yang kedua kendala saya di sini adalah ketika proses asesmennya, ketika di dalam proses pembelajaran, penilaian antar teman ataupun penilaian dalam proses pembelajaran. Di situ saya
karena susah untuk menilai karena di dalam kelompok itu hanya ada beberapa yang dominan di sana, sedangkan yang tidak dominan itu, nah itu akhirnya mereka hanya diam saja menonton temannya yang lebih dominan. Di situ kendala saya. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Supardi. Saya berharap semoga kedepannya apa yang Bapak sudah lakukan menghasilkan sebuah pembelajaran berdiferensiasi bisa dikembangkan agar proses pembelajaran yang dilakukan semakin hari semakin lebih baik. Dan apa yang ilmu yang Bapak miliki terkait proses pembelajaran bisa dibagikan atau sharing dengan rekan-rekan sejawat dan